Bab 1307. Orang yang sembunyi diam-diam. Kak Snow. Apakah kakak seperguruan besar baik-baik saja? Mengapa tidak terlihat orangnya? Tanya Grace Dongfang. Apakah maksudmu kakak ketiga? Ekspresi Snow Seng seketika menjadi buruk. Iya. Biasanya kamu dan pangeran ketiga tidak pernah berpisah. Mengapa acara Gunung Suci yang begitu besar? Ia tidak datang kemari. Aneh sekali. Raine Dongfang lanjut berkata. Snow Seng berpikir lama. Dan akhirnya menceritakan yang sebenarnya. Sejujurnya, setengah bulan lalu, kakak langsung pergi begitu saja pada malam itu setelah hari itu juga menerima undangan. Pergi. Kemana kakak seperguruan besar pergi? Apakah ia tidak meninggalkan sepatah kata pun? Ataupun surat juga boleh? Benar. Memangnya pangeran ketiga tidak tahu kalau kamu akan khawatir kepadanya? Kakak adik Dongfang terus berkata tanpa henti. Snow Seng merunduk kepala. Entah harus bagaimana menjawab mereka. Dan pada saat ini juga, Louis Lu berjalan dari jauh sana. Nona Snow, sudah saatnya kita berangkat. Perjalanan di depan sana sangat sulit. Kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu. Louis Lu juga tersenyum berkata. Mungkin pangeran ketiga berada di atas gunung suci menunggu kedatangan kita. Baik, ayo jalan. Agar kakak tidak menunggu terlalu lama. Snow Seng buru-buru bangun. Kamu orangnya gini. Padahal kita jarang sekali bertemu. Memangnya ada apa kalau bicara sebentar saja? Grace Dongfang tiba-tiba berdiri. Louis Lu mengulur tangan dan bertanya. Apakah liontin giok ini milik Nona Grace? Kamu. Sejak kapan mencuri liontin giokku? Cepat kembalikan kepadaku. Grace Dongfang seketika terkejut dan mau mengulur tangan merebut liontin giok itu. Sayangnya Louis Lu lebih cepat dan langsung menaruh tangan di belakang punggungnya. Kamu, apa maksudmu? Kembalikan liontin giokku. Grace Dongfang berujar kesal. Maaf saudara. Liontin giok itu adalah barang kesukaan adikku. Harap Anda kembalikan kepadanya. Dan jangan pakai itu sebagai candaan. Raine Dongfang berujar dengan wajah dingin. Kembalikan. Mengapa harus kembalikan? Louis Lu bertanya dengan penuh makna. Jika Nona Grace tidak menginginkan liontin giok ini lagi, memangnya aku tidak boleh mengambilnya? Kamu ini tidak jelas sekali. Siapa yang bilang aku tidak mau liontin giok ini? Cepat kembalikan kepadaku. Grace Dongfang mengulur tangan menarik pakaian Louis Lu. Louis Lu buru-buru mundur. Hehe. Kalau Nona Grace masih menginginkannya, mengapa kamu masih sengaja membuangnya di belakang? Louis Lu berujar dingin. Apa yang kamu bilang? Grace Dongfang seketika terdiam. Raut wajahnya juga seketika berubah. Mendengar suara pertengkaran, Snow Seng buru-buru menghampiri. Saudara jangan bercanda lagi dengannya. Sejak kecil, Grace ini memang bandel. Snow Seng membantu Grace Dongfang. Siapa yang bercanda dengannya? Aura Louis Lu seketika terpancar. Ekspresi dinginnya seketika membuat ketiga gadis itu terdiam. Kemudian hanya menemukan Louis Lu yang menyipitkan mata menatap Grace Dongfang. Kamu kira Nona Snow menganggap kalian sebagai sahabat? Aku tidak akan berwaspada ke kalian. Louis Lu maju selangkah dan menginterogasi. Apa maksud ucapanmu itu? Aku tidak paham. Grace Dongfang tidak tahan mundur ke belakang. Apa maksudku? Louis Lu mengangkat liontin giok itu dan melihatnya berulang kali. Liontin giok ini adalah gelombang kekuatan. Kamu berani bilang kalau kamu tidak lagi mengirim sinyal kepada temanmu.
Louis Lu maju selangkah lagi. Kakakmu. Asal bicara. Kakakmu. Itu tidak senang melihatku. Kakakmu. Grace Dongfang mundur terus. Bahkan raut wajah Raine Dongfang juga ikut memburuk. Aku bicara sembarangan. Benar atau bukan? Bisa langsung dicek. Louis Lu berteriak ke arah belakang. Kak Tiger. Aku ada. Saudara Lu. Tiger Hei membawa pisau devil berlari kemari. Kak Tiger. Sekarang aku curiga kepada mereka berdua sudah membuat sebuah jebakan kepada kita berdua. Sekarang aku mau kamu mengendali kedua orang itu. Dan saat yang sama juga melindungi Nona Snow. Serta undangan. Ia sengaja menekankan kata undangan dengan keras. Apa? Tiger Hei membelalak mata besar. Lalu memandang kakak adik Dongfang. Lalu memandang Snow Seng lagi. Kemudian baru memukul pelan lengan Louis Lu. Saudara Lu. Apakah racun ikan dunia bawah dalam tubuhmu masih belum berlalu? Kamu lagi bicara sembarangan apa? Tiger Hei menunjuk kakak adik Dongfang berkata. Mereka berdua adalah kakak adik seperguruannya Nona Snow. Mereka dekat. Louis Lu seketika merasa tidak senang mendengar ucapannya. Memang benar kata orang. Tidak takut akan musuh yang seperti dewa. Tapi takut dengan teman tim yang bodoh. Karena firasatnya selalu benar. Kak Tiger. Kamu lakukan saja apa yang aku katakan. Aku akan membuktikannya kepadamu. Jangan buat masalah. Kita butuh kejar waktu. Selesai berkata, Tiger Hei langsung mengambil pisaunya mau pergi. Louis Lu bergerak cepat. Kemudian langsung merebut pisau devilnya dan seketika menaruh pisau itu dekat leher Grace Dongfang. Saudara Lu, apa yang sedang kamu lakukan? Cepat turunkan pisaunya. Teriak Snow Seng dengan khawatir. Louis Lu tidak memedulikannya. Melainkan berteriak ke arah kegelapan hutan sana. Keluarlah. Aku tahu kalian datang. Tak lama kemudian. Arah hutan di mana Louis Lu tatap pelan-pelan muncul 3 orang. Snow. Dari mana kamu menemukan orang ini? Padahal ia itu bodoh. Seorang pria yang menjadi pemimpin di sana bertanya dengan tidak peduli. Kakak seperguruan kedua. Snow Seng tertegun. Kemudian ia menoleh ke arah kakak adik Dongfang. Kakak seperguruan kedua diikuti oleh 2 pria yang sudah mengeluarkan pedang panjangnya. Ketiga orang itu pelan-pelan berjalan ke arah Snow Seng. Tiger Hei buru-buru menahan di depan Snow Seng. Sedangkan ke-8 pengawal lainnya tidak berani diam saja. Kemudian pelan-pelan mengeluarkan pedang panjang. Melindungi dari kanan kiri Snow Seng dan Luna. Dan siap menyerang kapanpun. Kalian berdua benar-benar ya. Aku sudah mengingatkan kalian. Kalau menemui adik seperguruan Snow. Harus beritahu kalau aku melindunginya diam-diam. Lihatlah sekarang ini. Mereka jadi salah paham. Bukan. Tegur kakak seperguruan kedua. Baik. Kakak seperguruan kedua. Kitalah yang salah. Kakak adik Dongfang itu bagai bertemu dengan setan. Wajah mereka seketika menjadi sangat pucat. Hei. Bodoh. Namaku Louis Lu. Tidak penting. Kakak seperguruan kedua melambaikan tangan berkata. Kita semua satu keluarga. Kamu turunkan senjatamu. Jangan melukai adik seperguruan Grace. Haha. Kamu suruh aku lepas. Aku lepas begitu saja. Bagaimana kalau aku tidak mau lepas? Louis Lu sungguh tidak menjaga harga dirinya. Kakak seperguruan kedua melebarkan kedua tangan dan cemberut berkata. Adik Snow. Lihatlah orang yang dibawa pangeran ketiga. Begitu tidak tahu sopan santun. Menurutmu, kamu harus bagaimana melaporkannya kepada guru? Jika adik Grace terjadi sesuatu,
Bagaimana dengan harga diri pangeran ketiga? Aku. Snow Seng menggigit bibirnya dan tidak dapat membalas sama sekali. Tatapannya yang mengeluh itu tetap dilayangkan kepada Louis Lu. Tapi Louis Lu malah tidak mau bergerak sama sekali. Ingin aku melepaskan orang juga boleh. Serahkan undangan kalian. Maka aku akan langsung melepaskannya. Louis Lu menyebut syaratnya. Hahaha. Kakak seperguruan kedua terbahak-bahak. Bagai mendengar lawakan terkocak sedunia. Ia sembari tertawa. Sembari menggelengkan kepala berbicara kepada Louis Lu. Bocah. Aku lihat kamu sungguh tidak tahu akan situasi sekarang ini ya. Tiba-tiba raut wajah kakak seperguruan kedua itu menjadi suram. Bocah. Aku saran lebih baik kamu tahu diri. Kalau tidak mau lepas orang. Kalian juga tidak perlu berharap bisa keluar dari sini. CK, aku ini tidak takut apapun. Hanya takut orang lain berlutut dan bersujud kepadaku. Louis Lu juga tidak menyerah sama sekali. Lebih baik segera serahkan undangannya. Kalau tidak, tanganku ini mungkin tidak akan mendengar perintahku. Sembari berjaga, ia sengaja menggetarkan tangannya yang memegang pisau. Leher putih Grace Dongfang pun muncul segaris luka. Bersambung. Bab 1308. Cara melawan. Kakak seperguruan 2. Grace Dongfang mulai takut dan buru-buru memanggil kakak seperguruan 2. Bahkan ia hanya menggerakkan tubuh pelan. Ia pun langsung ditahan oleh Louis Lu. Hentikan kamu. Kakak seperguruan 2 akhirnya tidak diam sama dan berseru kencang. Haha. Jika kamu masih bersikeras seperti itu, maka aku akan bilang pendapatku. Louis Lu terkekeh pelan berkata. Untuk pertemuan sebelumnya. Sepertinya kalian bukan ingin bercanda dengan Nona Snow kan? Bicara sembarangan. Grace Dongfang masih mau mengelak. Bicara sembarangan. Kalau begitu, aku coba tanya kamu. Seberapa besar peluangmu bisa menemui orang di sini? Selama perjalanan, kita terus berhati-hati. Lalu mengapa bisa mendadak mendengar suara pertolongannya? Padahal kalian sudah sengaja menjebak dan menunggu orang lewat. Louis Lu menekan lagi pisau devil di tangannya. Memangnya apa yang aku katakan salah? Mereka seketika kehilangan suara. Kalian dari tadi tidak beraksi. Hanya karena identitas Snow Seng yang tidak biasa. Jadi kalian takut. Tapi, demi bisa menghadiri acara Gunung Suci, kalian juga harus beraksi. Jadi kalian sengaja terus menunda-nunda hingga sekarang. Dan ia baru mengirim sinyal kepada kalian. Louis Lu melemparkan liontin giok kepada kakak seperguruan 2. Mendengar penjelasan Louis Lu, Snow Seng memandang kakak adik Dongfang terkejut. Saat ini, ia sudah tidak bisa berkata-kata lagi. Air mata dari kedua mata juga terus mengalir deras. Tiger Hei datang ke samping Louis Lu dan berujar serius. Untungnya ada saudara Lu. Kalau tidak, aku sungguh tidak dapat membayangkan akibatnya. Selesai berkata, Tiger Hei langsung melambaikan tangan. Kemudian kedelapan pengawal membentuk formasi. Bagai menghadapi musuh besar. Kakak seperguruan 2 memasang wajah dingin dan berjalan bolak-balik di jauh sana. Harus diakui kalau kamu ini pintar juga ya. Tapi memangnya ada apa? Demi bisa menghadiri acara Monix Ferry, aku harus mendapatkan undangan kalian. Oh, kalau kamu bilang seperti itu, apakah nyawanya juga boleh dikorbankan? Louis Lu bertanya. Tentu saja boleh. Tidak, kamu tidak boleh mengorbankan adikku. Dulu kamu sudah berjanji kepadaku.
Raine Dongfang menangis kencang berkata. Pada saat yang sama, ia datang ke samping kakak seperguruan duanya. Sambil menggoyang lengannya kuat, minggir. Dasar tidak berguna. Kakak seperguruan dua mendorongnya ke samping. Demi sekte. Semua itu tidaklah penting. Selesai berkata, kakak seperguruan dua datang ke samping Louis Lu. Bunuhlah. Kalau tidak, jangan salahkan aku yang beraksi dulu. Kakak seperguruan dua memutar balik situasi, sehingga membuat Louis Lu merasa kurang nyaman. Ada apa? Apakah kamu tidak berani menyerang? Bagaimana kalau aku membantumu? Kakak seperguruan dua mendadak menunjukkan masalahnya. Kemudian hanya menemukan sinar merah yang langsung menyerang Grace Dongfang. Louis Lu menyerang bagai kilat, dan langsung menarik Grace Dongfang ke sampingnya. Ah! Grace Dongfang berseru kejut, hingga ekspresinya berubah. Kak Tiger. Ia melempar pisau devil kepada Tiger He, lalu mengeluarkan kuas Tianwen-nya. Tiger He langsung maju terlebih dahulu dan menyerang kakak seperguruan dua. Aku beri saran kepadamu. Sekarang aku tidak membunuhmu. Bukan karena aku kasihan padamu. Louis Lu tidak lupa melirik Snow Seng sekilas. Kemudian ikut bergabung dengan pasukan serang. Melihat serangan Louis Lu mereka, kakak seperguruan dua dan kedua orang di belakangnya sama sekali tidak takut. Mereka bukannya mundur, namun malah maju dan mulai bertarung dengan Tiger He. Kultivasi Tiger He tidaklah rendah. Ditambah lagi karena orangnya banyak. Mereka pun langsung berada di sisi unggul tanpa waktu lama. Melihat Tiger He sudah mau mengalahkan mereka bertiga, seseorang di belakang mereka pun berteriak kencang. Hentikan! Tiger He menghentikan serangan, lalu menoleh balik. Kemudian menemukan Grace Dongfang yang mengambil pisau menodong leher Snow Seng. Grace, kamu. Snow Seng memandang Grace Dongfang tidak percaya. Begitu juga dengan Raine Dongfang di sampingnya. Maaf, Snow. Apa yang dikatakan kakak seperguruan dua benar. Demi sekte, segala itu boleh dikorbankan. Grace Dongfang menyeringai. Meski sudah bertahun-tahun kita berteman, itu juga bisa dibuang begitu saja. Sekarang sudah percaya kepadaku, kan? Nona Snow. Ah! Usai berseru kejut, mereka pun langsung menemukan tubuh Grace Dongfang yang seketika membengkok ke bawah. Entah sejak kapan Louis Lu muncul di belakang Snow Seng. Kuas Tianwen di tangannya pun sudah menusuk punggung belakang Grace Dongfang. Snow Seng menutup wajah menangis kencang. Aku sudah tahu kalau kalian tidak akan menyerah begitu saja. Kalau aku tidak memperlihatkan sisi kalian yang sesungguhnya kepada Nona Snow, mungkin ia masih terjebak dalam hubungan persahabatan kalian. Jangan lukai ia. Raine Dongfang berseru kejut. Aku mau menyerahkan undangan kepada kalian. Raine Dongfang, kamu harus ingat tetua besar. Ingat ketua sekte. Kakak seperguruan dua berseru dari jauh sana. Raine Dongfang melirik kakak seperguruan dua sekilas dengan air mata yang mengalir dan berkata, cepat serahkan undangannya. Kini aku hanya ingin adikku baik-baik saja. Rina, Rani. Raine Dongfang berteriak kepada pelayannya. Cepat bawakan undangannya kemari. Dua-duanya mau. Kedua gadis yang mengikuti kakak adik Dongfang menyerahkan kedua undangan dengan tidak senang hati. Luna juga langsung merebut pergi undangannya dan datang ke hadapan Snow Seng. Louis Lu menyapu sekilas. Dan bisa-bisanya itu adalah undangan berwarna biru dan hijau. Aneh juga, undangan ini sudah muncul 5 macam warna. Jangan-jangan menghadiri sebuah acara saja begitu ribet. Louis Lu berbatin dalam hati. Louis, kakakmu.
Lepaskanlah mereka. Aku tidak ingin menemui mereka lagi. Snow Seng menangis kencang. Louis Lu tentu saja dapat memahami perasaannya. Demi beberapa undangan, sampai kepikiran untuk menjual sahabatnya. Siapapun juga tidak dapat menerima kenyataan ini. Tentu saja harus lepaskan. Tapi harus tunggu kita aman dulu. Louis Lu berkata kepada Tiger Hei. Kak Tiger, kamu bawa Nona pergi dulu. Aku akan menyusul. Baik. Tiger Hei tentu saja tahu penting tidak pentingnya sebuah masalah. Ia pun membawa anak buah untuk berlindung di samping Snow Seng dan Luna. Nona, ayo kita gerak cepat. Snow Seng berjalan selangkah menoleh ke belakang sekali dengan tatapan mata yang tidak rela. Menunggu mereka beberapa kehilangan jejak. Kakak seperguruan dua baru mendadak berkata, orangnya sudah pergi. Undangannya juga sudah kamu ambil. Kamu sudah boleh melepaskannya sekarang, kan? Louis Lu melirik Grace Dongfang sekilas di samping kakinya. Kemudian ia berdehem pelan. Aku masih ada sebuah pertanyaan. Sebenarnya ada apa dengan acara Monix Ferry itu? Mengapa kalian rela mengorbankan nyawa teman kalian juga harus menghadirinya? Kakak seperguruan dua berkerut alis. Kemudian berkata, kekuasaan dunia bawah sudah berubah. Untuk bagaimana perubahannya, harus tunggu di acara baru bisa mengetahuinya. Ia maju selangkah. Bocah, aku lihat kamu bukan orang dunia bawah. Aku saran kamu lebih baik jangan coba-coba menginjak air kotor ini. Dari mana kamu datang? Kamu kembalilah ke sana. Jangan sampai kehilangan nyawa. Louis Lu memikirkan ucapan kakak seperguruan dua dengan cermat. Apa yang kamu katakan benar. Aku akan memikirkannya kembali. Selesai berkata, ia langsung mencabut kuas Tianwen dari tubuh Grace Dongfang. Ah! Grace Dongfang meringis kesakitan dan seketika terbaring lemas di permukaan tanah. Grace! Raine Dongfang langsung menghampiri adik perempuannya dan mengeluarkan obat di pinggangnya. Louis Lu menatap mereka semua. Namun malah tidak berbalik badan. Malah sebaliknya meninggalkan tempat dengan mundur ke belakang. Kakak seperguruan dua melambaikan tangan dan kedua orang di belakangnya buru-buru datang ke samping kakak adik Dongfang. Serang. Kakak seperguruan dua langsung menyerang Louis Lu. Louis Lu tersenyum. Lalu mengangkat kuas Tianwen menyerang balik. Ia sudah ketebak kalau orang itu akan menyerang. Dan dirinya sudah melakukan persiapan bertarung. Kuas Tianwen menggambarkan beberapa goresan di tengah udara. Pada saat yang sama, Louis Lu langsung mendorongnya dengan satu tangan. Dan sinar kuning itu juga langsung menyerang ke arah kakak seperguruan dua. Kakak seperguruan dua tertegun sesaat. Kemudian mencondongkan tubuh ke samping. Namun orang-orang di belakangnya tidak seberuntung itu. Kedua orang itu pun langsung terserang akan aura kaisar yang dikeluarkan Louis Lu. Kedua pelayan wanita itu juga mengeluarkan pedang panjang dan menyerang Louis Lu dari kedua sisi. Louis Lu mana mungkin mengasihaninya begitu saja. Ia menghentak permukaan tanah pelan. Kemudian orangnya menghilang dari tempat. Dan waktu muncul lagi. Tubuh kedua pelayan wanita itu sudah menjadi kaku di tempat. Kakak seperguruan dua itu langsung kabur begitu saja. Tanpa peduli mati hidupnya kakak adik Dongfang di sana. Louis Lu melirik kakak adik Dongfang sekilas. Ia pun menemukan tatapan Raine Dongfang yang penuh dengan dendam. Kalian pergilah. Aku tidak bunuh kalian. Selesai berkata, ia langsung berbalik badan mengejar Snow Seng mereka. Bersambung.